Halo, perkenalkan saya Nurdian Inayat Taufik. Kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan uretrografi pada kasus ruptur uretra di bawah bimbingan Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, Magister Kesehatan, Spesialis Radiologi Konsultan. Mari kita mulai dengan konsep uretrografi retrograd. Ini adalah metode pemeriksaan yang memungkinkan kita melihat kondisi uretra menggunakan zat kontras yang diinjeksikan dari bagian distal ke proksimal uretra. Proses ini memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang berharga tentang kesehatan uretra. Uretra pria memiliki panjang sekitar 17,5 sampai 20 cm. Uretra dibagi menjadi uretra anterior dan uretra posterior yang masing-masing dibagi kembali menjadi dua. Uretra anterior dibagi menjadi uretra pars cavernosa dan pars bulbosa. Sementara uretra posterior dibagi menjadi uretra pars membranosa dan uretra pars prostatica. Uretra anterior berawal dari meatus externus sampai batas inferior dari diafragma urogenital. Uretra anterior berjalan sepanjang korpus spongiosum. Uretra anterior dibagi menjadi uretra pars cavernosa atau pendulosa, spongiosa atau penil, dan uretra pars bulbosa. Ujung distal uretra pars cavernosa berakhir pada glans penis yang membentuk fossa navicularis dengan panjang 1 sampai 1,5 cm. Batas uretra pars cavernosa dengan uretra pars bulbosa adalah perbatasan penoskrotal. Uretra pars bulbosa memiliki bagian yang melebar pada bagian proksimalnya dan bagian yang menyempit seperti kerucut ke arah uretra pars membranosa. Uretra anterior memiliki kelenjar litre yang terdapat lebih banyak pada aspek dorsal dari uretra pars cavernosa dan pada retra pars bulbosa yang melebar. Kelenjar Cooper merupakan dua kelenjar seukuran kacang polong yang terletak pada diafragma urogenital di sebelah kanan dan kiri dari uretra pars membranosa. Ductus kelenjar Cooper memiliki panjang 2 cm yang bermuara pada bagian yang melebar dari uretra pars bulbosa. Uretra posterior dibagi menjadi uretra pars membranosa dan pars prostatica. Uretra pars prostatica memiliki panjang sekitar 3,5 cm dan berjalan melalui kelenjar prostat. Pada dinding posterior dari uretra pars prostatica terdapat tonjolan ovoid dengan panjang 1 cm yang dinamakan vermontanum. Di tengah-tengah vermontanum terdapat utriculus prostatica, yaitu suatu depresi sakular yang merupakan organ vestigial dari ductus Mullerian. Di sebelah distal dan lateral dari utriculus tersebut terdapat sepasang ductus ejaculatorius. Kelenjar prostat mengeluarkan sekretnya melalui banyak lubang yang mengelilingi vermontanum. Uretra pars prostatica akan menyempit ke arah distal menuju uretra pars membranosa. Uretra pars membranosa memiliki panjang sekitar 1 sampai 1,5 cm yang berakhir pada aspek inferior dari diafragma regonitalis. Sphincter uretra interna atau proksimal terdapat mulai dari bladder neck sampai ke uretra pars prostatica di atas dari vermontanum. Sphincter uretra externa atau distal memiliki komponen intrinsik dan komponen ekstrinsik. Komponen intrinsik merupakan struktur muskular konsentrik yang terletak pada sepertiga distal dari uretra pars prostatica di bawah dari vermontanum dan mengelilingi uretra pars membranosa. Sphincter uretra interna dan komponen intrinsik dari sphincter uretra externa terdiri dari otot polos dan berfungsi sebagai otot yang mempertahankan kontinensia pasif. Komponen ekstrinsik dari sphincter uretra externa terdiri dari otot lurik yang bersifat volunteer dan terlibat pada kontinensia aktif. Uretra wanita memiliki panjang 4 cm yang berjalan dari bladder neck pada perbatasan uretrovesical ke vestibulum yang membentuk niche eksterna antara labia minora. Terdapat banyak kelenjar periuretra kecil yang bermuara ke uretra. Pada bagian distal, kelenjar-kelenjar tersebut berkumpul pada kedua sisi uretra atau kelenjar skin yang mengosongkan isinya melalui dua duktus kecil di kedua sisi dari meatus externus. Pemeriksaan uretrografi retrograd sangat berguna dalam berbagai kondisi. Kami akan melihat indikasi-indikasinya seperti ruptur uretra, struktur uretra, abses periuretra, serta banyak lagi. Namun perlu diingat bahwa terdapat kontraindikasi seperti infeksi saluran kemih akut yang harus diperhatikan sebelum menjalani pemeriksaan ini. Sekarang mari kita masuk ke prosedur pemeriksaan uretrografi retrograd.
Pertama, pasien diposisikan dengan benar, kemudian kateter dimasukkan melalui meatus uretra eksterna, zat kontras diinjeksikan melalui kateter, dan gambar radiografi diambil setelah pengisian kontras. Semua tahapan ini dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan hasil yang akurat. Seperti halnya setiap prosedur medis, ureterografi retrograd memiliki potensi komplikasi. Infeksi saluran kemih dan trauma uretra adalah beberapa resiko yang mungkin timbul. Namun, tindakan pencegahan yang tepat seperti teknik aseptik dan penggunaan alat yang steril dapat membantu mengurangi resiko ini. Definisi dan penyebab dari ruptur uretra. Ruptur uretra merupakan trauma atau cedera pada uretra yang terjadi akibat tenaga atau tekanan dari luar atau akibat instrumentasi pada uretra. Ruptur uretra merupakan salah satu kegawat daruratan urologi yang kebanyakan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Ruptur uretra merupakan rusaknya struktur normal uretra dan menyebabkan morbiditas signifikan jangka panjang. Contoh kasus seorang pasien Tuan Y usia 27 tahun dengan keluhan nyeri pada perut bawah pasca kecelakaan. Pasien mengalami keluar darah pada ujung penisnya dan ditemukan gejala lain seperti tekanan darah tinggi. Gambaran hasil uretrografi menunjukkan uretra naviculare, uretra penile, vesika urinaria, stenosis uretra membranosa, dan ruptur pada uretra bulbosa. Berdasarkan hasil uretrografi, terdapat stenosis pada uretra pars membranoprostatica sepanjang kurang lebih 4,47 cm, serta curiga adanya ruptur pada uretra pars bulbosa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih banyak, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber medis yang terpercaya ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.